Disiarkan langsung dari Wadudau Cipinang Jakarta. Inilah talk show akhir pekan terhadap polemik Sindo Trijaya FM, pelopor radio talk show di Indonesia. Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat polemik Sindo Trijaya bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Tentunya seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang paling ramai dan bisa jadi salah satu topik yang paling ramai sedang yang selama ini dibahas oleh polemik Sindo Trijaya. Kita akan membahas topik LGBT beda tapi nyata. LGBT ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi masalah ini bisa dikatakan memang beda dari umumnya masyarakat, tapi dia nyata ada di sekeliling kita. Kita akan menghadirkan dan juga ini rencananya akan menjadi polemik dengan narasumber paling banyak juga ini. Tadinya biasanya kita polemik narasumbernya 4 atau 5 orang. Hari ini rencananya kita akan menghadirkan 7 narasumber, tapi sudah ada 3 narasumber yang ada di sini. Yang pertama saya akan menyapa Bang Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar. Selamat pagi Bang Deding. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyapa Bang Asrul Niam, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selamat pagi Bang Niam. Selamat pagi Bang Pangeran. Oke. Pangeran ya, anak raja. Ini kalau ini pangeran dari lahir sebagai nama Bang. Selanjutnya saya akan menyapa Kang Maman. Ini dia juga adalah penulis buku, wartawan dan mengerti seluk-beluk dunia artis. Tentunya kenapa kita bilang mengerti itu karena ini tentunya update kasus terakhir ya. Ada artis juga yang terkena masalah terkait LGBT ini. Selamat pagi Kang Maman. Pagi Mas Pagi. Selanjutnya kita juga masih menunggu Pak pembicara yang lain. Kita masih menunggu Mas Hartoyo. Beliau ini adalah aktivis LGBT, tentunya aktivis hak-hak LGBT. Kita juga masih menunggu Pak Fidiarsyah, Ketua Seksi Religi, Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDS KJI. Kita juga masih menunggu Pak Natalius Pigai, anggota Komnas HAM, dan yang terakhir kita juga masih menunggu yang semuanya sedang perjalanan ke sini, Mas Ulil Afsar Abdallah. Beliau ini adalah cendekiawan dan juga politisi dari Partai Demokrat. Oke, yang pertama saya sebelum ke DPR, saya ingin tahu dulu ke Kang Maman. Kang Maman ini kan banyak ceritanya. Kang Maman ini tahu dunia-dunia undergroundnya di artis dan juga di mungkin sehari-hari. Bisa kasih cerita sebenarnya sudah sejauh mana sih, kita kan judul kita LGBT beda tapi nyata. Sudah sejauh mana keberadaannya di dunia artis dan juga di dunia sehari-hari ini? Saya lebih memadukan dengan pengalaman saya sebagai mahasiswa kriminologi yang bikin skripsi tentang sindikat pelacuran lesbian di Jakarta. Oke, tadi bilang pengalaman, saya pikir tadi mau bilang pengalaman sebagai LGBT kan? tahun 84. Saya kebetulan tahun 73 sudah menonton, tahun 77 sudah menonton satu film Akulah Vivian yang diperankan oleh Krisvianto dan kawan-kawan waktu itu. Itu cerita tentang transseksual. Bagaimana seorang lelaki Vivian Rudianto yang menuntut untuk diubah statusnya secara hukum dari laki-laki ke perempuan, dan itu orang pertama Indonesia yang operasi kelamin. Jadi isu LGBT itu sudah ada sejak tahun 73, diulangi tahun 88 oleh seorang laki-laki bernama Dedi yang kemudian kita kenal sebagai Dorce. Dan ketika selesai operasi, saya ikut berkeliling bersama Dorce ke pesantren-pesantren di NU untuk mencari tahu hukum operasi kelamin tersebut menurut sudut pandang NU. Jadi ini buat saya bukan isu yang terlalu baru, isu yang sudah ada sejak lama. Fenomena Saiful Jamil menurut saya banyaklah wartawan yang tahu bahwa terkadang kita memaksakan betul pertanyaan kalau melihat anak sudah umur 30-40 dengan pertanyaan mendasar, kok belum nikah? Dipaksakan betul seolah-olah kalau udah nikah berarti normal. Seolah kalau udah nikah itu udah tujuan akhir gitu. Sehingga kadang-kadang
mereka kemudian membuat betul-betul melakukan sandiwara seolah-olah harus memuaskan keinginan publik untuk menikah, padahal orientasi seksual mereka bukan orientasi seksual terhadap lawan jenis, tetapi kepada sejenis, entah dengan berbagai alasan dan berbagai penyebab. Di awalnya kasus dari dulu kita mulai dengar orang selalu bertanya kepada guru, apakah kamu belum menikah? Setelah menikah kenapa bisa bercerai? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan baru di dunia selebriti. Dan tadi malam orang bertanya, apakah kamu kaget dengan Saiful Jamil? Enggak terlalu kaget sih, bukan fenomena yang mengagetkan, cuma mengagetkan kalau kita membuatnya menjadi sebuah dikotomi hanya hitam putih, heteroseksual dan homoseksual. Kalau kita belajar tentang kriminologi atau psikologi misalnya, kompleksitas seksualitas itu bisa sampai 7 level. Sekarang kita ingin bertanya, status Saiful Jamil sebenarnya orientasi seksualnya apa? Kalau menurut kamu, Dia pernah menikah, kita akan menyebutnya heteroseksual. Kalau kemudian dia melakukan perundungan kepada sejenis, hari ini kita menyebut dia gay. akhirnya jadi biseksual. Bayangkan nggak, bisa berubah dalam sekian waktu kan? Nah kalau kita pakai teori Alfred Kinsey ada 7 gradasi, bahkan ada 8 dengan orang yang aseksual sama sekali tidak punya orientasi seksual. Menurut saya menjadi menyimpang jika orientasi seksual, identitas seksual dan praktek seksualnya tidak sejalan. Kalau itu sampai sejalan, kita akan lihat kalaupun dia gay, apakah dia gay yang sistonik yang menerima eksistensi dia, atau dia gay yang distonik yang betul-betul tersiksa dengan orientasi seksual dia. Itu yang saya ingin memacu perdebatan aja bagi ini. Oke, Kang Maman, dari pertanyaannya adalah, kan tadi Kang Maman bilang ini sudah biasa, apalagi di dunia artis ya, dan mereka makin kesini makin terbuka. Dan kalau dalam hal ini tadi juga masalah kenormalan segala macam. Tadi Kang Maman berarti menganggap kalau biasanya sudah normal, sudah biasa ada seperti itu. Tapi dari orientasi seksual tadi Kang Maman mengatakan bahwa kalau dia malah terpaksa itu dirasa aneh. Tapi ketika ada fenomena itu, menurut Kang Maman normal-normal saja berarti? Saya tidak ingin terjebak pada normal dan tidak normal. Bukan itu yang menjadi konsep saya. Saya mengakui bahwa fenomena ini ada sejak lama. Mengakui bukan berarti menyetujui. Yang saya suka bingung kalau perdebatannya bahwa kalau kita mengakui dia ada berarti kita menyetujui. Jangan dulu. Apalagi kemudian kalau ditarik dengan ajaran agama misalnya. Saya tidak ingin menarik-narik standar moral agama hanya untuk memuaskan pendapat orang atau memuaskan keinginan orang. Islam misalnya, kemarin MU sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mengakui fenomena ini ada, tetapi Islam jelas menolak pernikahan sejenis. Jangan dipaksakan untuk kemudian menyetujui pernikahan sejenis. Bahwa itu ada, silakan saja. Kita tidak. Lalu pertanyaannya apa pentingnya seperti tadi pendapat tadi, mengakui ini ada tapi tidak membenarkan. Jadi fungsi mengakui ini apa? Oh memang mereka ada. Mereka punya hak dan yang sama dengan kita juga. Tetapi apakah saya menyetujui mereka melakukan hubungan sejenis? Itu persoalan lain. Dan kalau ditanya sebagai orang yang heteroseksual, sebagai seorang yang muslim, saya tidak menyetujui hubungan sejenis. Tetapi saya mengakui dia ada, saya tetap menghormati hak-hak mereka, dan mereka berprestasi cukup banyak juga di kita. Orang selalu mencontohkan yang paling sederhana film Imitation, dia bilang bahwa kalau tanpa Alan Turing mungkin kita tidak mengenal komputer sampai hari ini. Dan kita tahu Alan Turing adalah orang dengan orientasi seksual sejenis. Jadi di situ kalau misalnya itu menarik juga ketika Kang Maman masuk ke Alan Turing. Apakah artinya tanpa ada gay kita tidak akan mencapai level peradaban ini? Enggak seperti itu pukul ratanya. Sama dengan orang mengatakan gini bahwa homoseksual ini bencana nasional. Saya ditanya seperti itu, apakah bencana nasional? Mari kita buka angka Komnas Perempuan bahwa selama 13 tahun ada 20 perempuan setiap hari mengalami kekerasan seksual. 12 perempuan diperkosa oleh laki-laki. Apakah kita ingin bilang juga heteroseksual sebuah bencana nasional? Berarti dengan tadi contoh Alan Turing dan sepertinya Kang Maman juga tidak setuju ketika dibawa sampai sejauh itu, kira-kira perdebatan ini memang masing-masing pihak sudah terbawa terlalu jauh gitu kan? Saya menyetujui dialog. Kita harus berdialog, kita harus melakukan perdebatan. Cuma saya selalu mengingatkan ke diri saya sendiri
orang Indonesia itu kan suka lupa pada upaya-upaya preventif. Kita lebih senang dengan sesuatu yang reaktif atau sesuatu yang represif. Oke. Kalau saya ditanya apa, sebagai orang Islam, sebagai pribadi orang selalu bertanya, kamu bikin skripsi tentang pelajaran lesbian, kamu bikin novel tentang dunia lesbian. Apakah kamu setuju dengan lesbian? Apakah memaparkan adanya fenomena itu berarti menyetujui? Berarti fungsinya lebih preventif ya? Saya lebih ke preventif. Oke. Saya akan menyapa juga Pak Natalius Pigai. Selamat pagi Pak Pigai. Nah, beliau ini adalah anggota Komnas HAM. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya akan langsung masuk ke Pak Natalius Pigai. Tadi menarik ketika Kang Maman mengatakan dia mengangkat isu ini sebagai bentuk preventif. Preventif kalau saya coba tebak-tebak, preventif kan itu ada level ketidaksetujuan di sini. Kalau Pak Natalius Pigai melihatnya dalam konteks ini kita mengangkat ini dan sebagai Komnas HAM apa posisinya? Ya, preventif itu maksudnya apa? Kan preventif berarti kita menempatkan LGBT itu sebagai sebuah komunitas yang jahat. Oke, boleh Kang Maman. Jadi pertanyaannya agak ulang sedikit lah. Jadi yang dimaksud preventif itu apa? Nah, tadi Kang Maman yang bicara preventifnya kira-kira apa Kang Maman? Di novel saya tentang pelajaran lesbian, itu saya mewawancarai 15 perempuan yang dijebak lewat sebuah perdagangan seksual untuk melayani nafsu seksual sesama jenis. Yang saya katakan preventif, pada titik tertentu terkadang orang bukan karena pilihannya, tapi karena dijebak atau karena dipaksa untuk melakukan relasi seksual tertentu untuk kepentingan orang-orang tertentu. Ini yang kemudian saya katakan jangan terlalu mudah kemudian menjudge mereka. Preventifnya lebih ke situ. Lebih ke situ. Kita justru harus lebih tahu latar belakangnya. Kalau saya ini ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa namanya LGBT itu kan sudah berkali-kali saya sampaikan, itu fakta sosial bangsa Indonesia. Jadi fakta sosial itu tidak bisa dinafikan, cerminan keberagaman bangsa, pluralitas bangsa. Jadi kita tidak usah terlalu eksklusif. Kita masa bangsa ini sudah hampir mencapai 70 tahun. Jadi kita harus membentuk bangsa yang inklusif, bangsa yang berperadaban, menghormati, menghargai sesama manusia dalam keberagaman. Jadi tidak hanya ras, etnik, agama, tetapi juga menghormati kaum minoritas yang lain, termasuk kelompok rentan seperti LGBT, kelompok disabilitas misalnya. Ya. Saya kira itu yang kita harus tempatkan. Kalau tarik ke atas, sebenarnya dukungan, ya, dukungan konstitusi nasional sudah jelas. Ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Kemudian juga Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang kemanusiaan yang beradab. Kemudian sila kelima, keadilan. Ya, saya kira itu. Karena itu kalau dari sisi penghormatan terhadap komunitas ini, negara sebenarnya dari sisi konstitusi dan Pancasila sebenarnya sudah menempatkan mereka dalam ruang. Ya, mereka sebagai warga yang bisa diakomodir sebagai satu komunitas. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh negara? Saya lebih dekat kepada negara ya, resminya. Yang pertama itu adalah menghormati mereka melalui regulasi-regulasi yang paling tidak untuk melindungi mereka dari tekanan-tekanan. Kalau hasil penelitian atau penelitian dari harus melakukan 89,3% yang mendapat kekerasan. Komnas HAM juga sudah lakukan itu. Kalau dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka. Jadi tidak bisa lakukan. Lalu yang berikut, kita juga lihat bagaimana negara memberikan akses yang luas bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan pekerjaan yang selama ini secara kasat mata kita lihat mereka hanya bisa bekerja di pekerjaan yang itu aja. Apakah di bawah remang-remang ataukah di salon dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak adil.
Kalau akses yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka, maka menurut saya negara memberikan penghormatan pada mereka, memberi ruang kepada mereka. Lalu kekerasan demi kekerasan yang mereka alami setiap saat itu tidak ada lagi negara menghindar, karena negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi semua warga negara. Dipastikan semua ini adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Ya, warga negara asing aja kita lindungi di dalam negara ini, apalagi warga negara Indonesia. Karena itu negara tidak bisa menghindar dan tanggung jawab untuk melindungi mereka sebagai kelompok rentan kekerasan dan rentan diskriminasi. Saya kira itu. Kemudian yang ada beberapa hal yang saya mau sampaikan lagi ke sini. Ya, ini yang penting. Kalau kita kaitkan, memang ada beberapa hal yang sekarang jadi perdebatan. LGBT dikaitkan dengan anak, ya, perilaku dan tindakan LGBT kemudian dikaitkan dengan anak. Menurut saya memang dari kampanye atau promosi ya, kemudian tertularnya anak ada. Tetapi pertanyaannya sekarang dunia ini dunia canggih. Teknologi IT itu sudah di mana-mana. Anak kita itu baru SD kelas 4 saja buka internet. Apakah kita bisa membatasi penetrasi dunia internasional? Lalu bagaimana? Apakah upaya-upaya itu sudah dilakukan belum? Kemudian dari dalam negeri misalnya, bagaimana kementerian-kementerian KPAI dan lain sebagainya mengantisipasi supaya jangan sampai kondisi atau situasi yang tercipta tertular atau diinspirasi oleh anak-anak muda. Itu yang harus dilakukan. Lalu yang sikap saya terakhir adalah, memang kalau berbicara mengenai apakah Indonesia itu perlu kita legalisasi perkawinan sejenis atau tidak, menurut saya dengan keyakinan bahwa untuk Indonesia saat ini belum masih jauh ya peradaban bangsa ini. Untuk kalau dilihat dari kondisi sosial masyarakat masih belum, karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa ratusan tahun. Bisa ratusan tahun. Bahkan lebih. Saya kira karena satu, persoalan LGBT itu sentuhannya tidak hanya sekedar sentuhan agama, ya, sensitivitas agama, sensitivitas sosial, sensitivitas budaya, semuanya masuk, Pak. Karena itu kita masih belum bisa sampai. Tetapi menghormati mereka, mengakui keberadaan mereka di Indonesia harus. Bahwa itu fakta sosial. Jadi di sini posisinya Pak Pigai ikut membela hak mereka, tapi tidak persis seperti semua yang mereka perjuangkan. Kalau lebih begitu. Ya, kalau untuk mereka memperjuangkan supaya legalisasi perkawinan sejenis, saya tidak mendahului ya, tapi fakta sosial sekarang ini kita masih belum bisa untuk itu. Belum sampai saatnya, belum saatnya. Jadi katakan sampai ratusan tahun mungkin. Saya akan menyapa juga. Ini kita sudah ada dua pembicara lain yang sudah hadir. Selamat pagi Mas Hartoyo. Beliau ini adalah aktivis untuk hak-hak LGBT, dan juga saya menyapa Mas Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah cendekiawan Muslim dan juga politisi Partai Demokrat. Selamat pagi Mas Ulil. Profesor Hasil Tijai, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini.